الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbaka. Sadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahibul bait, walimatul aqiqah wa tasyakkur, keluarga besar Bapak Haji Sitorus yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan terhadap makhluknya ini merasa heran melihat sebahagian dari hambanya yang malam ini seperti Pak Haji Zainuddin, seperti Pak Azwar, Daniel, sehingga Allah itu bertanya kepada kita gitu. Saking herannya Allah melihat sebagian kita yang hadir ini, khusus kepada Pak Haji Zainuddin, bahkan Pak Haji Sanusi, heran Allah. Saking herannya Allah bertanya gitu. Apa pertanyaan Allah kepada kita? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai sekalian manusia, kata Allah, apa yang menyebabkan dirimu belum kenal juga dengan diriku, kata Allah. Apa yang membuat dirimu itu juga belum paham dan mengerti juga dengan diriku, kata Allah. Padahal aku, kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Aku ini telah menciptakan dirimu, lalu aku pula yang menyempurnakan susunan bentuk tubuhmu. Yang membuat kamu bisa melihat itu aku itu, kata Allah. Yang membuat kamu bisa mendengar itu aku itu, kata Allah. Yang membuat kamu bisa berkata, memahami, berkuasa, berkehendak, dan yang membuat kamu itu hidup itu karena aku, kata Allah. Tapi kenapa kamu juga belum kenal dengan diriku? Bukankah aku ini, kata Allah, diri yang maha besar dari sekalian alam? Bukankah aku ini adalah diri yang maha terang dari sekalian nur? Bukankah aku ini diri yang lebih dekat dengan dirimu daripada rasa dan perasaanmu? Tapi kenapa kamu juga belum kenal juga dengan diriku, kata Allah. Kenapa kamu belum juga mampu menyaksikan akan diriku? Fi ayyi suratin ma syaa rabbaka, kata Allah. Aku yang membentuk tubuhmu, membuat rupamu, kata Allah. Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Ketika kamu berada dalam rahim ibumu, aku yang bentuk rupamu. Aku yang membuat rupamu ganteng, manis, rancak. Semuanya itu aku, kata Allah. Tapi kenapa kamu belum mampu juga mengerti tentang diriku, kata Allah. Begitulah herannya Bapak Ibu. Allah itu melihat sebagian kita yang hadir ini, kok tak ngerti juga dia untuk mengenal akan diriku. Dahulu dia anak-anak, kata Allah. Sekarang sudah menjadi bapak anak-anak.
Sudah punya anak, sudah punya menantu, sudah punya cucu. Udah berusia pula lagi kata Allah. Tapi hari ini juga ada juga hambaku yang belum mampu mengenal akan diriku kata Allah. Apa yang salah kata Tuhan? Inilah Bapak Ibu. Suatu pertanyaan yang mampu kita iktibarkan, kita ikrarkan ke dalam diri kita. Kalau kita tidak mampu mengenal Allah dalam kehidupan ini, bagaimana cara kita melakukan suatu ubudiyah? Bagaimana cara kita ingat akan dirinya? Padahal kita belum mengenalnya dengan baik dan sempurna. Maka disinilah kita wajib untuk mencari dan menemui Allah itu dalam kehidupan kita. Karena memang awal sebelum kita terzahir di alam dunia ini, sebelum ruh itu dibungkus oleh jasmani, sebelum rohani kita itu ada kotak dan kesingnya, apakah kita lupa Bapak Ibu, pada saat kita berada di alam ruh itu, kita telah mampu bersaksi dan menyaksikan Allah itu. Inilah suatu bukti kesaksian kita kepada Allah melihat akan kewujudan dirinya yang maha terang dari sekalian nur itu. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Begitulah kesaksian kita kepada Allah. Sebelum roh kita ini dibungkus oleh tubuh jasmani, belum ada mata kita, belum ada telinga, tapi kita sudah mampu untuk melihat. Kita melihat dengan basirnya Allah dan kita mendengar dengan sami'nya Allah. Belum lagi punya kalam kita, belum lagi punya tubuh kita, tapi kita telah mampu berkehendak, berbuat. Itu tidak lain karena kalam, kudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam memahami kehidupan ini sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah, bahwa kita suatu saat akan pulang dan kembali kepada Allah, yang disebut oleh Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal Bapak Ibu ini adalah Allah dan akan kembali kepada Allah. Namun untuk pulang dan kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Kalau kita ini buta mata hati kita, kalau mata hati kita ini berada dalam keadaan zulumat, yang dikatakan oleh Allah, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un, hati dan jiwa yang tuli, buta dan bisu, mereka tidak akan pernah mampu sampai kepada diriku kata Allah. Begitulah Allah, cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya, maka diturunkanlah para nabi dan para rasul kepada diri kita ini. Begitu banyak para nabi dan rasul diutus oleh Allah. 124.000 nabi dan rasul diutus oleh Allah. Tidak lain bagaimana kita mampu mengenal Allah sehingga kita tahu memulangkan diri kepada Allah dalam bentuk ridho dan diridhoi. Orang yang telah mengenal Allah dalam kehidupan ini, apapun macam dan bentuk ibadah dan ketaatan yang ia lakukan kepada Allah, disitulah dia mendapatkan rasa nikmat, rasa rindu, rasa cinta, dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Karena hubungannya dengan Allah itu jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Orang yang hubungannya dengan Allah jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan, jiwa yang telah rapat dengan Tuhannya, batinnya telah bersahaja dengan Rabb-Nya. Disitulah seorang hamba mampu dan bisa merasakan akan kehadiran Allah dengan dirinya. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu beserta diri kita. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, hati kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita, Allah selalu hadir beserta diri kita ini. Karena Allah itu wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal, zat yang senantiasa maha mengawas. Kalau Allah adalah zat yang maha mengawal dan maha mengawas, tentu kehadiran Allah itu 24 jam kehidupan kita ini, Allah tidak pernah meninggalkan akan diri kita ini. Allah tidak pernah berbuat lalai dengan diri kita ini. Karena Allah itu senantiasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi orang-orang yang tidak bersinar cahaya ilahi di dalam hati dan jiwanya, orang-orang yang telah mati cahaya Allah dalam hati dan jiwanya,
Bagaimanapun Allah itu dekat dengan dirinya, Allah memperhatikan dirinya, Allah mendengar setiap yang terlintas dan terbetik dalam hati dan jiwanya. Namun karena hati sudah berada dalam zulumat, hati yang telah dijajah oleh nafsu dunia dan akal fikirnya, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan kedekatan dan kehadiran Allah itu dengan dirinya, sehingga ia berbuat sesuai dengan kehendak dan nafsunya. Orang yang lupa dengan Allah, Bapak Ibu, orang yang lupa dengan kedekatan Tuhan dengan dirinya, maka habi malu hilang terati, Bapak Ibu. Malu ndak ada terati pun lah hilang puluh di situ. Ya, habi gali karena digelitik dari itu, karena rasul ndak ada. Orang kalau Allah mati rasul, Bapak Ibu, tentang Tuhan, itulah sama nama belakang punggung namanya itu. Inna syarat dawabi indallah, semua mu'min yang faham lahir jiun dari Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah manusia yang tuli, manusia yang buta dan peka. Kalau Allah katakan manusia yang tuli, buta dan peka, tuli yang mana? Peka yang mana? Bisu yang mana? Bukanlah tuli, peka, bisu yang zahir, Bapak Ibu. Bukan tuli telinga, bukan buta mata, bukan bisu lisan ini, tapi tuli, buta, dan bisu yang batinnya, ya, yang halusnya. Kalau itu telah buta dan tuli serta bisu, maka mereka artinya hidupnya telah dijajah oleh kehidupan nafsu dan dunia ini. Makanya sebelum kita meninggalkan alam dunia, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum roh ini keluar daripada kesing dan sarangnya, maka di dunia inilah kita memperbuat, mencari dan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah ungkapkan kepada diri kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan diriku, karena dia telah kenal dengan aku sebelum dia berada dalam dunia ini, falyamal amalan sholihan, maka lakukanlah, kata Allah, amal yang soleh. Lakukanlah ubudiyah, lakukanlah ketaatan kepada dirinya. Amal yang soleh itu, Bapak Ibu, adalah amal yang makrifat kepada dirinya. Amal yang sesuai dengan kehendak dan maunya Allah, serta sesuai dengan kehendak dan maunya Rasulullah. Makanya sebelum Allah mewajibkan dan memerintahkan kepada hambanya, khusus kepada nabinya, maka yang pertama kali disampaikan Allah kepada Rasul, bagaimana Rasul itu mengenal akan Tuhannya. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu yang bernama Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib engkau sembah, yang wajib engkau tuju, yang wajib engkau cari, dan yang wajib engkau nyatakan dalam hidupmu, melainkan hanya aku semata-mata, ya Muhammad. Makanya setelah Rasulullah SAW mengenal akan Tuhannya, mengenal akan Rabbnya, maka disitulah baru Allah memerintahkan, fa'budni, lakukanlah pengabdian kepada aku, lakukanlah penyembahan kepada aku. Penyembahan dan pengabdian yang kamu lakukan, ya Muhammad, adalah penyembahan dan pengabdian yang betul-betul ingat akan diriku, kata Allah. Bukan pengabdian dan penyembahan yang palsu, bukan pengabdian dan penyembahan yang penuh dengan imajinasi, yang penuh dengan khayal. Karena pengabdian yang penuh dengan imajinasi, khayalan dan palsu, itu adalah pengabdian dan penyembahan yang dalam kategori mabuk, kata Tuhan. Makanya Allah bilang, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Manusia, jangan kamu dirikan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Kamu tidak sadar dengan dirimu, apalagi dengan diriku, kata Allah. Apa yang kamu ucapkan,
apa yang kamu lakukan, kamu tak sadar karena kamu tak tahu akan hakikat setiap apa yang kamu lakukan. Jangan kamu dirikan sholat kata Allah. Kenapa? Karena sholat yang kita dirikan kalau kita tidak mengenal Allah, itu adalah sholat yang fawailul lil musholli. Sholat bagi orang-orang yang nerakawi. Itulah orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Makanya wajib kita ini mengenal Tuhan sebelum kita ini mati. Cuma masalahnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Untuk mengenal Allah, mesti wajib kita ini mengenal akan diri kita ini. Karena alam dan diri Bapak Ibu, ini adalah alamat untuk mengenal akan diri Allah. Mana alamat untuk mengenal diri Allah alamat untuk mengenal diri Allah, inilah alam semesta dan inilah diri kita ini. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Kami dah perlihatkan tanda-tanda kewujudan diri kami. Kami telah lihatkan alamat diri kami kepada seluruh alam semesta. Dan kami juga telah tunjukkan alamat diri kami bagi ingin berjumpa dan bersua dengan diri kami. Itu pada dirimu, kata Allah. Afala tubsirun. Kenapa tidak kamu gunakan kecerdasan rohani dan akal pikirmu untuk ikrar ke dalam dirimu, sehingga kamu bisa berjumpa dengan diriku, kata Allah. Makanya baca alam pada diri Bapak Ibu. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri ada pemilik rahasia diri. Ia ada dengan sendirinya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sangat dekat dengan diri kita. Kalau Allah itu sangat dekat dengan diri kita, tapi bisakah kita merasakan kedekatan Allah itu dengan diri kita? Ini yang kita kaji. Ini yang kita mesti pahami. Ini yang mesti kita khatamkan sebelum ajal itu datang kepada diri kita. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu mesti khatam. Ilmu tauhid ini mesti tamat sebelum ajal itu datang. Sebelum Israel itu datang menjemput kita, mesti khatam dia. Kalau ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, nggak pun khatam nggak masalah Bapak Ibu. Dititipkan Allah kita umur dan usia 200 tahun. Lalu kita pelajarilah namanya ilmu fikih, ya, ilmu hadis. Habis umur kita yang 200 tahun itu Bapak Ibu, yang namanya ilmu fikih ini nggak akan pernah habis dia. Ya. Tapi ilmu tauhid, andai kata besok mati kita, malam ini mesti khatam. Malam ini mesti tamat. Kalau kita tidak tamatkan ilmu tauhid malam ini, bagaimana kita akan memulangkan diri kita ini kembali kepada Allah itu? Jadi mesti jelas pulangnya Bapak Ibu. Kalau tidak jelas pulangnya, alamat kita ini hidup sangsai sangsaro namanya Bapak Ibu. Ya, tidak jalih pulangnya tadi itu. Ya. Maka disinilah kita mengaji, menilik ke dalam diri kita ini supaya berjumpa yang kita cari sebenarnya. Karena yang kita cari selama ini tidak di mana-mana, namun dia ada di mana-mana. Kenapa? Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Ada seorang sahabat Bapak Ibu, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah Allah itu jauh di langit ya Rasulullah? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasul?" Rasul tidak mampu memberikan jawaban dengan cara mandai-mandai Bapak Ibu. Ya. Rasulullah itu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Beliau memberi jawaban tidak sesuai dengan nafsunya, bukan mandai-mandai. Tapi Rasulullah itu memberi jawaban sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam hatinya. Ketika itulah turun firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada dirimu, ada umatmu bertanya kepada dirimu tentang diriku, hai Muhammad, berikan jawaban kepada dirinya. Sampaikan kepada hambaku, sampaikan kepada umatmu, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat, hai Muhammad. Beri jawaban kepada mereka. Allah itu dekat rupanya, Bapak Ibu. Pada saat Allah telah menyampaikan dan menyatakan dirinya dekat dengan diri siapapun, maka pada saat itu sahabat bertanya kembali, dekat yang bagaimana ya Rasulullah Allah itu dengan diri kita ini? Lalu diberi jawaban oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan dirinya daripada dekatnya urat nadinya pada dirinya. Kalau Allah itu dekat dengan diri kita daripada dekatnya urat nadi itu dengan diri kita, maka ketika itulah seorang hamba bisa merasakan kedekatan Allah itu dengan memahami kehadiran dirinya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalaulah kedekatan Allah jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan, maka kehadiran Allah itu selalu beserta diri kita ini. Kemanapun kita palingkan wajah kita, walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, aku tetap selalu hadir beserta dirimu. Kenapa? Karena rahasia dirimu itu tidak lain, itu adalah rahasia diriku, kata Allah. Rahasia diriku inilah yang menjadi rahasia dirimu. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku, dan rahasia dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Maka siapa yang mampu mengenal, siapa yang mampu membuka rahasia dirinya, maka pasti dia akan berjumpa dengan rahasia diriku, karena diriku inilah yang menjadi rahasia dirinya. Pada saat itulah kata Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit, bahwa aku ini meliputi sekalian alam. Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam, maka tidak ada ruang dan waktu, tidak ada namanya zaman dan tempat yang tidak ada Allah di sana. Ya. Kalau Allah sudah meliputi alam, tidak ada ruang dan waktu, tempat dan masa yang tidak ada Allah di sana. Begitulah kedekatannya dengan diri kita. Tapi bisakah kita memahami akan rahasia-rahasia dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada diri kita? Kalau diri kita ini terkunci mati dengan kegelapan dunia dan akal pikir kita, tentu tidak bisa, Bapak Ibu. Karena yang mengunci batin kita, yang membuat hati kita ini selalu tergembok, itu tidak lain adalah nipa-nipa batin yang selalu masuk ke dalam relung-relung hati dan jiwa kita ini. Makanya Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad, bahwa di dalam hati manusia itu ada penyakit, kata Allah. Kalau di dalam hati kita ini ada penyakit, lalu kita tidak pernah pedulikan, kita selalu cuekkan penyakit yang dalam hati kita ini, fazadahumullahu marad, bukan kami kurangi penyakit yang ada di dalam hatimu, akan tetapi selalu akan aku tambah-tambah penyakit itu di dalam dadamu, kata Allah. Mana yang namanya penyakit hati, Bapak Ibu? Penyakit hati itulah yang disebut namanya dengan nipa batin. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, ongeh, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok
hebat selebay. Itu semuanya hijab. Itu adalah dinding. Itulah yang membuat rohani kita itu terhalang berjalan untuk menemui Tuhan. Makanya supaya rohani kita itu selalu mi'raj, naik terus berjumpa dan bertatap wajah dengan Allah, cabutlah penghalang, cabutlah hijab. Sekiranya penghalang dan hijab itu selalu menutupi qalbu kita ini. Caranya memang mudah Bapak Ibu. Rasulullah memberikan suatu solusi. Likulli syai'in sakalatul wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, ada alat pencucinya. Pencuci dan pembersih hati tidak lain adalah zikir kepada Allah. Kalaulah hati kita ini selalu kita lumasi dengan zikir kepada Allah, hati kita ini selalu kita palungkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, Allahu. Ada kata, ada nifak batin di dalamnya, maka itu akan tercabut dan terbuang Bapak Ibu. Kalau sudah terjabut dan terbuang, maka disitulah Allah memberikan jawaban dan jaminan kepada hati-hati yang bersih. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Siapa yang telah beriman kepada aku, hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, hatinya telah bersinar dengan cahaya petunjuk aku, kata Allah. Hati yang telah ada rindu, hati yang telah ada cinta, hati yang telah bersahaja dengan diriku, yahdi qalbahu, maka aku yang akan membimbing hati itu, kata Allah. Maka aku yang memberi hidayah ke dalam hati itu. Maka bukti hati Bapak Ibu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Bukti bahwa hati Bapak Ibu itu telah dihujani, telah disirami dengan hidayah dan petunjuk. Hati ini selalu akan menyuruh mulut. Kalau mulut ini berbicara, bicaranya selalu baik. Hati akan selalu menyuruh mata. Kalau mata ini memandang, pandangnya yang kepada yang baik. Hati akan selalu menyuruh telinga. Kalau telinga mendengar kepada yang baik. Dia selalu menyuruh tangan dan kaki untuk melangkah dan meraih kepada hal yang baik. Itulah perbuatannya diri dari Allah. Itulah bukti bahwa hati ini telah mendapatkan cahaya ilahi. Tubuhnya ini ada sebagai rahmat cahaya pelita kehidupan bagi umat ini. Menjadi surah bendang dalam nagari namanya Bapak Ibu. Pahit sampai batanya pulang sampai barito. Tapi apabila hati kita ini tanda tidak mendapatkan hidayah, tanda tidak mendapatkan nur ilahi, hati selalu menyuruh mulut kalau bicaranya tidak baik. Nah, itulah tanda hati tidak mendapatkan hidayah petunjuk. Hidup itu sudah dikekang dan dikendalikan dan diremot oleh nafsunya tadi. Sehingga sulit bagi dirinya untuk memahami namanya yang hak dan kebenaran itu. Maka ketika diri kita itu telah dibalut oleh nifak-nifak batin, diri kita telah dikuasai oleh nama nafsu, maka sulit kita ini untuk menjadi cahaya dan rahmat dalam kehidupan umat. Kita sudah di-setel hidup kita ini dengan nafsu kita tadi. Maka mudah bagi iblis akan merampok diri kita. Kalau iblis sudah merampok diri kita Bapak Ibu, jalan hidup kita, tujuan hidup kita, itu sudah mudah dikencongkan oleh iblis namanya Bapak Ibu. Ya. Makanya wajib bagi kita Bapak Ibu untuk menjaga dan mengawal kesucian hati dan jiwa kita ini. Jangan sampai hati dan jiwa yang telah lurus niatnya kepada Allah, lalu dikencongkan dan dipelokkan oleh iblis dan syaitan tadi itu. Betul-betullah kita tanamkan azam dan niat kita itu dengan mengungkapkan suatu doa munajat kepadanya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku maksud dan keridhaanmu lah yang aku cari. Makanya kita selalu komitmen untuk melatih dan mengasah ketajaman pandangan hati kita selalu istiqomah kepadanya.
Setelah kita takbiratul ihram, lalu kita ungkapkan kembali akan kelurusan niat kita ini kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wahai Allah, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah, tidak lain semata-mata hanya untuk dirimu ya Allah. Begitulah azam dan nawaitu kita itu lurus kepada Allah. Dan ini yang kita jaga sampai akhir kesudahan hidup kita. Kalau kita tidak punya azam dan semangat yang kuat, jihad yang bersungguh-sungguh, ini akan mudah Bapak Ibu digelincirkan oleh namanya iblis. Karena iblis dan setan itu Bapak Ibu sama seperti bunglon Bapak Ibu. Nah, kalau bunglon itu tahu, Pak Zuhar tahu bunglon Pak Zuhar? Hah? Bunglon itu gimana tuh? Makhluk yang apabila dia nempel di kayu ini kayak gini dia. Kalau nempel di putih-putih dia. Kalau hitam-hitam itu bunglon namanya. Artinya apa? Yang namanya iblis, yang namanya syaitan, dia selalu masuk ke dalam hajat dan kepentingan kita. Di mana hajat dan kepentingan kita tadi tidak ada ridho Allah di situ, dia menyelinap di dalamnya itu. Maka benteng yang terkuat bagi dirinya adalah apa yang menjadi hajat dan keinginan kita dalam hidup ini. Itulah benteng terkuatnya. Makanya Nabi katakan apa? Inna syaitana yajril insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu selalu hadir dan mengalir dalam dirimu sebagaimana hadir dan mengalirnya darah di dalam urat nadimu. Bagaimana darah itu mengalir di dalam tubuh diri kita ini, begitulah yang namanya syaitan, yang namanya iblis selalu masuk dia ke dalam urat nadi kita ini, masuk ke dalam pori-pori kita ini. Makanya dia bisa menipu kita ini lewat tutur kata kita. Dia bisa menipu kita ini lewat ibadah kita. Dia bisa menipu kita ini lewat ketaatan kita. Semuanya itu adalah pintu-pintu bagi nafsu dan iblis untuk menghijab akan diri kita. Kalau kita tidak mengenal Allah dalam hidup. Makanya iman yang pertama kali ditanamkan oleh Allah sebelum adanya perintah sholat. Sebab siapa yang telah mengenal Allah, Rob sekalian alam, Robnya malaikat, Robnya iblis, Robnya syaitan, Robnya manusia, Robnya dunia dan akhirat, maka Allah akan bukakan rasa iblis, jin dan setan itu kepada dirinya. Allah akan bukakan rasa malaikat hidup dan mati itu pada dirinya. Kenapa? Karena Allah itulah penguasa alam semesta ini. Allah itulah penguasa malaikat, jin dan iblis. Allah itulah perencana kehidupan dunia wal akhirat itu. Maka mustilah kita rapatkan diri kita itu kepada Allah. Kenal dirinya itu dengan baik. Coba untuk mengenal dirinya, pilihkannya itu dengan cara mengenal diri Bapak Ibu. Yang menjadi persoalannya, yang yang diri itu. Nah, begitu leh. Yang yang diri, makwo, yang diri makwo, yang makwo, yang makwo itu yang Yang makwo yang mana? Kau tangan makwo, kau kepala makwo, kau kaki makwo. Aku mata yang makwo tuh. Yang makwo itu yang mana? Oh nyawa, itu nyawa makwo. Yang makwonya mana? Merangkap semuanya. Nah, ya, Ustaz mau nanya. Bapak Ibu pernah melihat orang mati kan? Nah, benar. Ketika ada jiran tetangga kita mati, Bapak Ibu, nyo leba kaki, leba tangannya, leba mata, leba telinga. Ketika dipanggilnya, le nangga mawa, le namo taga, le menggerik tangannya. Apa yang kurang pada dirinya tuh? Aruh ndak ada, ya. Akini, ya. Awak bisa berjalan gitu. Awak bisa mengarik gitu. Yang mengarik, yang berjalan itu kaki kok, tangan kok, mata kok, telinga kok, atau yang mana?
Sebab tengok orang mati, jadi lebar kaki, lebar mata, alai nak mengari era. Berarti kaki ku nak berjalan tengok era. Nah, sama nanya yang berjalan tu kaki atau yang berjalan tu yang mana? Kaki ruh. Begitu. Ruh itu yang diri kita, Bapak Ibu. Ya, ruh itu yang diri kita. Makanya Ustadz katakan tadi, kalau ada orang yang meninggal dipanggil tak menyaut, tak berdiri dia, berarti yang nggak ada situ ruhnya. Ya, oleh karena itu, yang diri itu bukanlah casing ini. Nah, ya, yang diri itu bukanlah kotak ini. Yang diri itu bukanlah cangkang ini. Yang diri itu tidak lain adalah ruh. Makanya kita melihat dengan ruh, kita mendengar dengan ruh, kita bergerak dengan ruh, kita hidup dengan ruh. Lalu ruh itu siapa? Ruh itulah yang sifat Allah. Sifat yang mana? Sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Jadi ruh itu tempat nyatanya tajalli sifat Allah. Nah, itu diperjelas. Ruh kita itu tempat nyatanya tajalli sifat Allah. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Kalaulah ruh itu sifat sama Allah, berarti yang mendengar itu bukan ruh, itu adalah sama. Ya, kalaulah ruh itu sifat basarnya Allah, maka yang mulia itu bukan ruh, yang mulia itu adalah kalaulah ruh itu sifat hayatnya Allah, berarti ruh itu bukan hidup, yang hidup itu adalah hayatnya Allah. Hayat itu adalah sifat Allah, sifat itu kelakuan. Kelakuan itu tidak lain adalah diri Allah itu sendiri. Makanya rahasia diri kita ini tidak lain adalah rahasia dirinya Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah mampu membuka akan rahasia diri kita ini, insya Allah ada ketenangan batin kita ini di dalam hidup ini. Karena setiap apa yang kita ungkapkan, setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita sebut, kita mengerti dan paham dari setiap apa yang kita baca dan kita sebut Bapak Ibu. Jangan kita membaca zikir, melepaskan zikir beribu-ribu, tapi kita tak paham apa yang dibaca. Pendek pun lidah kita karena rajin berzikir. Kalau kita tidak berilmu, tidak ada artinya. Tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Ada suatu cerita Bapak Ibu. Kita ambil iktibarnya gini. Ya, seorang buya. Ya, kalau di kampung lah, bayi nama tengku namanya. Ya. Kebiasaannya ini memang apa? Hobinya itu memelihara burung. Burung yang pengen ngece itu burung apa mau Pak Edi? Kakak tua atau Bio ya? Bio. Jadi burung kakak tua aku diajar oleh Buya tadi dengan berzikir itu. Zikir la ilaha illallah. Di kepandaian Bio tuh memang zikirnya luar biasa. Kalau perlu zikir Buya aku dari Bio tadi, pokoknya asal ada orang datang ke rumah Buya, assalamualaikum, la ilaha illallah. Ada Buya, la ilaha illallah. Pakai dan Buya, la ilaha illallah. Permisi dulu, la ilaha illallah. Saban hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalah Buya aku berzikir daripada burung tadi itu ha. Satu saat Bapak Ibu, karena Buya aku memerhatikan burung tadi, ya kan, mengganti ayahnya magi makanannya tadi itu, sambil mempersiapkan dibuka nyolah, ya, songkok tadi, songkok burung tadi itu, pintu tu, Buya malengah, dicakau lah kepala burung tadi itu oleh kucing tadi itu, dicakau kepala burung tadi kucing, situ pakai keoknya, keok, matilah burung tadi. Setelah mati burung tadi, nampak dia Buya. Burung itu kalau mati, keoknya menangilah Buya tadi itu. Ongku tadi nangi ya. Ditanya, nyalah di kawannya, bangku menangi, Buya menangi. Ya kan? Kalau mati burung kau pasti banyak burung yang dicari leh. Bukan matinya burung tu yang botangian Hui Yuang. Itu yang cik itu. Yang botangikan tadi,
Saban hari molah ti burangku apa zikir la ilaha illallah, asal leba bunyi dan badatak saja la ilaha illallah. Tapi ketikanya ditangkap kucing, matinya tak keok ndak la ilaha illallah bacoro. Keok. Padahalnya setiap hari itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika mati la ilaha illallah bacoro Bapak Ibu. Keok bacoro. Kalau awak berzikir ndak ilmu, pas datang Israel la ilaha illallah. Apa bacanya? Oke. Inilah mesti berilmu kita. Sebab apa? Man amila bila ilmin dolar. Siapa yang mengamalkan sesuatu amalan, lalu amalan itu tidak dibarengi dengan ilmu, maka amalan itu adalah amalan keok tuh. Ya, amalan tidak berfaedah buat dirinya. Makanya setiap ilmu yang kita lakukan ini adalah ilmu yang berhikmah, Bapak Ibu. Ilmu hikmah adalah ilmu yang Allah ajari ke dalam diri kita ini. Inilah yang Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa selalu akan aku berikan ke dalam dirinya ilmu hikmah, maka bertakwalah kepada aku. Tundukkan dan jinakkan batinmu untuk selalu tunduk dan patuh kepada aku, kata Allah. Rupanya Allah itu mengajari Bapak Ibu kepada hamba adalah hamba yang benar-benar mau mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Caranya bagaimana? Supaya Allah mau mengajari kita ini. Jangan kita merasa ada di hadapan Allah. Jangan merasa pandai Bapak Ibu. Kalau awak merasa pandai di hadapan Tuhan, Allah tak mau ngajari Bapak Ibu. Tapi merasa hina awak, merasa bodohnya awak, Allah akan mau mengajari kita ini. Allamal insana ma lam ya'lam. Tapi kalau awak lah pandai, Allah pandai pula, ala dua wujud tu mah. Ya, awak ada, Allah ada pula, dua wujud tu lah syirik jatuhnya tu. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu tentang syirik ini. Syirik itu seperti semut hitam, ya, yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ada bisa Bapak Ibu menengok sama hitam berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam? Tidak bisa. Begitulah syirik itu. Saking hitam dan halusnya, kita tidak sadar bahwa ibadah kita ini sudah terjangkit virus kesyirikan tadi itu. Makanya syirik itu bisa masuk dalam ibadah sholat. Dia bisa masuk ke dalam puasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak. Dia bisa masuk ke dalam hati. Dia bisa masuk ke dalam niat. Dia bisa masuk ke dalam akal pikir para ulama, mursyid, kiai, ustadz. Itulah namanya syirik. Makanya supaya kita lepas daripada syirik, keluar kita dari diri kita. Jangan ada keakuan diri kita ini. Kalau diri kita tidak ada lagi, diri kita telah hapus, insya Allah yang syirik itu tidak ada, yang ada cuma tauhid. Caranya bagaimana? Hilangkanlah alam dalam pandangan hati kita ini. Ya, hilangkan segala alam dalam pandangan hati kita ini. Ya, maka pandanglah segala yang banyak itu kepada yang satu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau alam sudah hilang dalam pandangan hati Bapak Ibu, tak ada alam lagi dalam pandangan hati kita ini. Dan semua yang ada, semua yang wujud hanya terpandang satu di sana. Maka saat itulah Bapak Ibu telah lepas daripada kesyirikan tadi itu. Barulah kita bisa merasakan nikmatnya di dalam kita berubudiyah tadi. Tapi kalau tidak, sulit bagi Bapak Ibu untuk mengingat Allah itu gimana? Kalau kita ingat suami, ingat bini, ingat anak, ingat menantu muda, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nampak Bapak Ibu. Gua ada lale ini nampak di lale itu. Gua ada jerawat jali jerawat ini itu. Itu mengingat suami, itu mengingat istri, itu mengingat sahabat. Tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, bagaimana mengingatnya? Apanya yang diingat? Berbeda Bapak Ibu. Karena Allah itu tidak bisa diimajinasikan. Apa yang kita imajinasikan tentang Allah yang kita ingat, itu bukan diriku, kata Allah. Itu adalah khayalanmu. Ya. Apa yang kita pikir-pikirkan tentang Allah,
Itu bukan diriku. Itu adalah renunganmu. Karena aku laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatul lil hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk sampai ke situlah kita mesti mencari. Maka wajib kita menuntut dan berguru Bapak Ibu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada diri kita ini. Ya. Apa kata Rasul? Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu menjadi seorang guru. Jadilah kamu menjadi seorang mursyid. Jadilah kamu bagi seorang pembimbing. Tapi kalau kamu belum mampu menjadi seorang mursyid, pembimbing dan guru, muta'alliman, hendaklah kita ini menuntut, belajar kita ini, menjadi murid kita ini, menjadi jamaah kita ini. Tidak juga bisa membaca, tidak pandai menulis boleh. Ya, au sami'an, maka hendaklah kita menyimak saja Bapak Ibu, dangah saja. Ya, walaupun tidak pandai baca, tidak pandai nulis, layado mata, layado telinga, asimak silah. Fala taku robi'an, dan jangan kamu menjadi orang yang keempat patahlik. Kamu akan rugi dan celaka, kata Rasulullah. Begitulah Rasulullah membimbing umatnya ini, bagaimana umatnya itu mampu mengenal akan Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah yang percuma, bukan ibadah yang sia-sia dan terbuang, tapi ibadah yang betul-betul ibadah yang berisi, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ada jam 11 acara kita banyak. Jadi sebagai kesimpulan kaji malam ini Bapak Ibu, sebelum Israel itu datang kepada diri kita, sebelum roh ini melepaskan cangkangnya, tilik, baca, iqra ke dalam diri. Apakah Allah yang kita pahami ini? Apakah Allah yang kita agungkan itu? Apakah Allah yang kita besarkan itu? Apakah Allah yang kita sembah dan kita puji itu? Kita sudah mengenalnya. Kalau kita sudah mengenalnya, apakah kita sudah menyaksikannya? Kalau kita sudah menyaksikannya, sudah tahukah akan kewujudan dirinya? Kalau sudah tahu kita akan kewujudan dirinya, bagaimana kehadiran dan kedekatan dirinya dengan diri kita? Kalau kita tidak tahu kedekatan dirinya dengan diri kita, sudah bisakah kita merasakan kedekatan dirinya dengan diri kita itu di dalam hidup ini? Ini yang mesti kita iqra ke dalam. Sehingga pulang kita dari sini, kita itu sudah membawa hati yang bermakrifat kepada dirinya. Bukan hati yang gamang, bukan hati yang galau, tapi yang sudah bersama Allah. Ya, dari awalnya kita terlahir, Allah sudah peduli memperhatikan akan diri kita ini sampai akhir kesudahan hidup kita ini. Ya, awal, akhir, zahir dan batin, Allah tetap selalu menjaga dan memperhatikan akan diri kita ini. Maka selalulah kita hasa batin dan jiwa kita untuk selalu bermakrifat, karena orang-orang yang selalu mengasah batinnya untuk bermakrifat, maka disitulah letaknya Allah melihat kesungguhan kita. Ketika kita telah dilihat oleh Allah sebagai hamba yang bersungguh-sungguh, maka Allah memberikan jawaban kepada kita, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang telah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menggapai akan diriku, untuk berjumpa dan bersua dengan diriku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami bentangkan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya, sehingga dengan kesungguhannya dia bisa berjumpa dengan aku, kata Allah. Mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ada jam 11. Karena Ustaz nggak sempat nulis-nulis, karena ini berbentuk lepas saja tausiahnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, atau langsung Ustaz tanya, atau bagaimana, Ustaz serahkan kepada Pak Ardinya. Jadi untuk Ustaz, Ustaz tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.